Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua subscriber Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Sehat dan sukses selalu ya buat sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya yang berjudul Diculik untuk memberikan keturunan bagian akhir atau tamat. Hari terus berganti hari, hingga tak terasa 6 bulan sudah Edi kembali pulang bersama keluarganya. Edi sudah kembali normal walau Edi tidak pernah berbicara. Ya, karena pasca diculik oleh makhluk penunggu hutan angker itu. Sebenarnya tidaklah ada permasalahan yang sangat mengganggu dengan tidak dapatnya Edi berbicara. Tapi mungkin karena tidak dari awal Edi bisu sehingga menjadi rasa penasaran, bahkan keluarganya merasa sedih. Berulang keluarga Edi mendatangi Pak Ustadz memohon bantuan agar Edi dapat berbicara lagi. Mereka lupa akan perjanjian dengan makhluk halus yang bermukim di hutan angker itu. Namun sesuai perjanjian itu, Pak Ustadz menegaskan tetap tidak bisa. Beberapa kali mendapat penolakan dari Pak Ustadz, tak membuat keluarga Edi putus asa. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari paranormal lain atau dukun lain yang mereka cari informasi ke berbagai daerah. Hingga keluarga Edi mendapat informasi bahwa ada paranormal yang sanggup mengobati Edi agar kembali dapat berbicara. Berita keluarga Pak Kades mendapat paranormal yang katanya mampu mengobati Edi agar dapat berbicara lagi terdengar oleh Pak Ustadz dari pengurus masjid yang tempo lalu datang ke rumah Pak Ustadz bersama Pak Kades. Mendengar berita itu, Pak Ustadz sangat terkejut. Saat itu juga Pak Ustadz berangkat menuju ke rumah Pak Kades dengan pengurus masjid di desanya Edi. Namun Pak Ustadz terlambat karena ketika ia datang, Edi tengah mengobrol di depan keluarganya. Edi sudah dapat berbicara dan artinya itu petaka bagi Edi dan keluarganya. Melihat Edi tengah berbicara panjang lebar, Pak Ustadz terlihat pucat pasi. Karena tanpa sepengetahuan semua yang ada di rumah itu, Pak Ustadz melihat banyak sosok mengerikan. Tengah berdiri di belakang Edi dengan raut wajah bengis menunjukkan amarahnya. Sementara di dekat Pak Kades, duduk seorang pria dengan menggunakan pakaian serba hitam serta ikat kepala berwarna hitam pula, tengah duduk dengan sikap jumawa. Pria itu mungkin seorang dukun. Demikian pikir Ustadz. Sementara Edi terus berbicara. Cerita Edi saat itu kepada keluarganya selama di dalam hutan angker. Gelap dan dinginnya malam di area hutan rimba tentunya menyuguhkan sensasi yang luar biasa. Walau berada di tengah hutan, bagi Edi itu sudah hal biasa. Karena bukan kali ini saja ia berada di dalam hutan. Namun kali ini Edi merasakan hal yang beda dan aneh dari biasanya. Bahkan ia merasa takut. Tapi Edi yang memiliki sifat keras, ia berusaha bersikap cuek. Di ayunannya yang terbuat dari jaring kuat yang terikat dan menggantung di antara dua pohon yang berdekatan, ia berusaha untuk segera tidur. Seperti kebiasaannya,
sebelum tidur ia selalu memutar lagu di tape kecil kesayangannya. Hingga tak lama berselang, rasa kantuk mulai memasukinya. Setelah mematikan tape-nya, ia pun tertidur dengan pulas. Entah sudah berapa lama Edi tertidur. Tiba-tiba saja ia terjaga dari tidurnya, bahkan ia terkejut. Tiada terkira. Karena begitu tersadar, sudah berada di atas tanah, di bawah pohon tempat ia mendapatkan ayunan. Edi langsung bangkit dan duduk, seraya mengarahkan pandangannya ke segala arah yang tentunya hanya kegelapan malam yang ia lihat. Dengan dada berdebar, Edi mencoba meraba, karena memang sangat gelap hingga untuk melihat jari telunjuk sendiri saja tidak dapat. Ia terus meraba dan, "Vin, ini kamu kan?" Di dalam suasana yang gelap, Edi menyentuh kaki seseorang yang tengah berdiri di hadapannya, yang ia kira itu Arifin. Beberapa kali Edi memanggil Arifin dengan pelan, namun seseorang yang berada di hadapannya yang saat itu kakinya sedang ia pegang tidak menjawab. "Vin, jangan bercandalah. Kita di mana sekarang, Vin?" ucap Edi lagi. Karena tak dapat jawaban juga, akhirnya Edi teringat dengan senter serta golok yang memang sudah menjadi hukum wajib ketika berada di dalam hutan, selalu terikat di pinggangnya. Edi baru sadar dan ingat jika di pinggangnya ia membawa senter, lalu ia ambil dari ikatannya di pinggang, kemudian ia nyalakan serta langsung disorotkan ke arah yang ia duga Arifin tepat berada di hadapannya. Begitu senter dinyalakan serta disorotkan ke arah depan, tubuh Edi gemetaran dan kaku tidak dapat digerakkan, karena akhirnya ia dapat melihat dengan pasti jika seseorang yang berada di hadapannya itu bukanlah Arifin, melainkan sosok menyeramkan. Sosok perempuan dengan tanpa busana hingga bagian dadanya terlihat menggantung panjang. Sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri, sepintas sempat ia melihat raut wajah dari perempuan di hadapannya. Perempuan menyeramkan itu menyeringai, lalu tiba-tiba saja bermunculan sosok-sosok dengan bentuk yang sama dari kegelapan dan langsung menyergap Edi. Edi tersungkur tak berdaya ketika sosok-sosok perempuan menyeramkan itu membuka seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Setelah tanpa sehelai benang yang melekat di tubuhnya, mereka mengangkat dan menggotong tubuh Edi yang entah akan dibawa kemana. Sempat ia tersadar dan berteriak memanggil Arifin yang masih berada di atas pohon. Namun sepertinya Arifin tak mendengar teriakan Edi. Edi terus meronta, namun sia-sia karena cengkeraman perempuan-perempuan itu sangat kuat. Tanpa ada yang berbicara, mereka terus berjalan memasuki hutan yang sangat gelap. Yang terdengar oleh Edi hanya geraman dan desisan menakutkan dari mulut mereka, hingga akhirnya Edi tak sadarkan diri lagi. Mungkin ia tak sanggup lagi menahan rasa takut yang teramat sangat. Sayup terdengar suara musik mengalun syahdu, musik tradisional yang entah itu etnik apa. Tercium aroma wangian yang tajam di hidung Edi. Saat itu Edi tak berani membuka kedua matanya. Ia mengira jika saat itu tengah tidur dan bermimpi.
Namun pikirannya terbantahkan dengan hal yang dirasakan. Ya, Edi merasakan ada seseorang yang mengelus lembut tubuhnya. Bahkan terasa ada kecupan-kecupan lembut di bagian tubuh sensitifnya yang membuat jiwa lelakinya sempat terbuai. Penasaran, perlahan Edi membuka kedua matanya. Seketika kedua mata Edi terbelalak, namun bukan karena takut, melainkan ia terkejut karena saat itu ia tengah terbaring di sebuah pendopo yang indah beralaskan tilam permadani halus dan empuk, dihiasi bunga-bunga segar dan indah. Tepat di atas tubuhnya ada seorang wanita muda dan cantik tanpa busana, tengah menciumi tubuhnya yang polos. Rasa terkejut Edi hanya sesaat saja, karena sesaat kemudian entah kenapa Edi justru bagai terhipnotis dengan apa yang ia lihat dan ia rasakan saat itu. Dengan penuh semangat dan beringas, ia langsung merangkul wanita cantik dengan tubuh indah itu, hingga beberapa saat kemudian tubuhnya mengejang secara bersamaan dengan wanita itu. Ya, Edi telah mencapai klimaksnya. Lalu ia terkulai lemas dan terbaring di samping tubuh wanita cantik itu. Wanita cantik itu memandang wajah Edi dengan senyum puas. Lalu tanpa berbicara sepatah kata pun, ia bangkit dan meninggalkan Edi. Edi berusaha mencegah agar wanita itu tidak meninggalkannya. Edi bangun dari baringnya. Dan saat itu kembali ia tercengang melihat pemandangan di sekitarnya yang begitu indah. Di depan pendopo di mana saat itu berada, terdapat sebuah gazebo yang besar. Di dalam gazebo itu terdapat beberapa kursi kayu dengan ukiran seperti kursi jati yang mewah, yang membuat Edi terkejut bukan kemewahan dari kursi dan lingkungannya yang terlihat indah dan nyaman, melainkan di atas kursi itu tengah duduk wanita-wanita cantik dan muda dengan tubuh indah tanpa berbusana. Kira-kira ada 10 orang wanita di sana. Di sisi kanan terdapat gazebo lagi. Di sana ada beberapa wanita cantik juga yang terlihat perutnya besar semua. Mungkin mereka kumpulan perempuan hamil. Demikian pula di sisi sebelah kiri terdapat sebuah gazebo. Di sana banyak wanita cantik yang tengah menyusui bayi-bayinya. Ada pula yang tengah mengasuh anak-anaknya. Ada keanehan yang dilihat Edi, yakni manusia yang ada di tempat itu semua perempuan, termasuk bayi dan anak-anak kecil itu. Lalu pada kemana suami-suaminya? Karena di tempat itu tidak ada laki-laki lain selain dirinya. Belum sempat Edi berpikir jauh dan memecahkan apa yang tengah ia rasakan saat itu. Terlihat seorang perempuan dari kumpulan perempuan cantik yang berada di gazebo bagian depan datang menghampirinya dengan membawa baki yang berisikan buah-buahan dan secangkir minuman. Tanpa bicara, wanita cantik itu menyerahkan cangkir kepada Edi untuk diminum. Tanpa menolak, Edi menerimanya dan langsung meminumnya sampai habis, lalu menyerahkan kembali cangkir kosong itu kepada wanita tersebut. Sesaat kemudian, nafas Edi terlihat memburu. Bahkan, Edi langsung merangkul perempuan itu dan kembali melakukan hal yang sama seperti dengan wanita sebelumnya. Singkat cerita, Edi terus melakukan hal demikian dengan semua wanita cantik yang duduk berbaris di gazebo bagian depan, seperti tidak pernah ada lelahnya.
Mungkin karena minuman yang memang sengaja diberikan oleh setiap wanita-wanita cantik itu. Atau entahlah, yang jelas saat itu Edi bagai singa yang mampu melakukan hubungan seks dengan banyak perempuan secara bergantian. Entah sudah berapa lama Edi berada di tempat itu, karena Edi tak menyadari tengah di mana saat itu dan tengah bersama siapa sebenarnya. Edi seperti menikmati situasi yang ia alami bersama banyak wanita cantik. Edi benar-benar merasakan kepuasan yang tidak pernah ia alami sebelumnya, termasuk dengan istri yang ia cintai. Edi lupa dengan segalanya, anak istri serta keluarganya. Hingga suatu hari, Edi melihat Ustadz datang ke tempat itu, dan ia melihat Ustadz berbicara dengan sang ratu, yang akhirnya ia dikembalikan ke keluarganya. Namun sebelum ia dikembalikan, sempat ia melihat dan merasakan perubahan yang begitu membuatnya sadar semua yang ia lihat di sekitarnya berubah menjadi hal yang membuatnya takut. Perempuan-perempuan cantik berubah menjadi sosok yang menakutkan. Bangunan indah dan nyaman berubah menjadi area hutan yang gelap serta pepohonan yang besar. Demikian Edi bercerita kepada keluarganya. Mendengar cerita Edi, semua yang tengah berada di rumah itu tak henti bergidik ngeri. Juga merasa senang karena Edi kini dapat berbicara kembali. Namun tiba-tiba saja Edi batuk. Terlihat raut wajahnya berubah memerah, bahkan membiru. Kembali Edi batuk. Dan kali ini ia muntah darah segar menyembur di lantai keramik rumahnya. Seisi rumah yang ada saat itu sangat terkejut melihat Edi. Karena apa yang dimuntahkan Edi, darah segar bercampur dengan ratusan belatung dan cacing menggeliat di lantai. Yang lebih mengerikan lagi, terlihat ada potongan daging kira-kira lebar 2 jari dengan panjang kira-kira setengah jengkal. Ya, itulah potongan lidah Edi. Istri Edi menjerit histeris melihat apa yang terjadi saat itu. Tubuh Edi menggelepar dengan kedua mata terbelalak. Dari tenggorokannya mengeluarkan suara yang sungguh mengerikan, seperti seekor lembu yang tengah disembelih. Sesaat kemudian, tubuh Edi terkulai dan tak bergerak lagi di pangkuan istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Ustadz berucap dengan raut wajah terlihat sedih. Seketika keluarga Edi memandang ke arah Pak Ustadz dengan derai air mata. Mendapat tatapan dari Pak Kades dan keluarganya. Pak Ustadz hanya menggelengkan kepala dengan pelan, seraya ia berkata, "Yang sabar ya Pak Kades. Semua ini mungkin sudah kehendaknya." Demikian ucap Pak Ustadz berusaha menenangkan. Pak Kades hanya tertunduk. Bahunya terlihat bergetar, menandakan ia tengah berduka. Namun ia berusaha untuk tegar. Tidak dengan istrinya Edi, ia terus meratapi kematian suaminya. Lalu di sela tangisnya ia berkata, "Itulah ayah, tak mendengar ucapan Pak Ustadz kan, begini jadinya. Katanya dukun hebat, tapi mana buktinya? Sekarang suamiku sudah meninggal." Demikian ucap istri Edi meratapi kepergian Edi, serta menyesali atas upaya sang mertua. Singkat cerita, dengan penuh rasa duka,
fardu kifayah dilaksanakan dan pemakaman jenazah Edi disegerakan yang dipimpin oleh Pak Ustadz sesuai permintaan istri Edi. Terakhir Pak Kades berbicara kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mengucapkan banyak terima kasih sekaligus mohon maaf karena sudah melanggar apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kami. Demikian ucapnya penuh penyesalan. Sudahlah Pak Kades. Pertama mungkin ini semua sudah takdirnya. Yang kedua, jadikanlah semua ini pelajaran bahwa attitude itu sangat perlu dalam hidup ini. Kita boleh saja hidup semaunya, tapi ya, terimalah segala hal buruknya yang terjadi akibat perbuatan kita sendiri. Demikian nasihat Pak Ustadz. Iya Ustadz, saya menyesal atas semua ini. Semoga dengan kejadian ini kami sekeluarga senantiasa dapat menjadi lebih baik lagi dan saling menghargai. Sambung Pak Kades, dan kali ini ia sembari menangis. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hanya ini bisanya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.